Kaki sudah unggul 2-1. Muhammad Fatur Rahman, Zulfiandi, Fatur Rahman, Hargianto, kurang cermat. Oh, terlepas, putu gede. Berbahaya Huang Hichan. Oh, mental di kaki. Terlebih dahulu dalam posisi offset nampaknya Maldini Pali. Ya, kita lihat bagaimana kembali sebuah atraksi yang luar biasa ditunjukkan oleh para Garuda Muda Indonesia. Beberapa peluang kita lihat tadi sempat dimiliki oleh Indonesia. Lemparan ke dalam, Pak Mingyu akan lakukan pendek dia kepada Choi Taisu, maksudnya Hwang Gyeok. Masih Hwang Gyeok. Berputar-putar dia, siapa yang akan diberikan kepada Pak Mingyu. Sol Taisu. Maksudnya kepada Huang Hichan. Namun ada Hamsamo, Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas, siapa yang akan diberikan? Masih di Maldini Pali. Bagus sekali kepada Mukasan Lee Seng-won. Ada Lee Seng-won keluar dari sarangnya tadi. Ya, performa yang luar biasa. Maldini Pali, kemudian kita lihat Evan Dimas, Muklis, Zulfiandi, kemudian kita lihat juga Hargianto. Luar biasa penampilan gelandang-gelandang Indonesia ini. Mereka menunjukkan skill, menunjukkan kelas, dan tentu saja ketenangan dan kualitas. Indonesia sekarang memimpin 2-1. Indonesia berpeluang besar untuk meraih kemenangan. Inilah Maldini Pali, bagaimana serangan-serangan Indonesia sangat cepat, sangat kejar ke arah pertahanan. Kita lihat pemirsa bagaimana akselerasi penetrasi yang dilakukan oleh Maldini Pali. Zulfiandi sangat bagus, Ilham Udin, namun sayang Kim Shin terlebih dahulu datang. Bagaimana kita lihat aksi individu lempar ke dalam. Hadirin saya pula berebut bola dengan Wang Kiwok tadi. Nampaknya wasit asal Malaysia tidak melihat hal tersebut sebagai pelanggaran. Muhammad Amirul Izwan tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Kita lihat pemirsa. Tapi ini juga bagian dari provokasi yang dilakukan oleh seorang Muklis. Bagaimana dia mencoba mengambil keuntungan. Nampaknya sedikit sikutan dari Bung. Sikutan yang mengenai dada, Bung. Mengenai dada dari Muklis Hadirin saya pula. Ini juga bisa menjadi indikasi bagaimana pemain-pemain belakang dari Korea Selatan mulai agak kebingungan, mulai agak panik berapa tekanan. Dari matahari, debu dan asap, tantangan sehari-hari. Kulit kusam berminyak bukan masalah. Ada Men's Biore Double Scrub yang efektif atasi itu semua. So, apapun terlebih final Piala Asia di bawah usia 19 tahun di Myanmar pada tahun 2014. Maldini Pali, masih Maldini dibuang tadi oleh Hwang Kiwok. Hwang Hichan berebut bola dengan Muhammad Fatur Rahman. Ada Hargianto, ada Zulfiandi, bagus sekali Zulfiandi, masih Zulfiandi. Kuasai bola sepenuhnya Zulfiandi. Tidak ada kawan, siapa yang akan diberikan? Berdua sendiri. Dibuang tadi oleh Pak Mingyu. Indonesia terlihat sering terjadi perang urat saraf di antara dua pemain ini, Bung. Ya, bagaimana Muklis berhasil sedikit memancing emosi dari Yong. Kita lihat tadi beberapa kesempatan. Muhammad Sahrul Kurniawan pada Hansamo Yama Pranata. Zulfiandi, bagus sekali Zulfiandi, tenang dia. Hansamo, Zulfiandi lagi ke kanan.
Hampir saja terlepas tadi. Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas. Siapa yang akan diberikan? Masih Evan Dimas. Cantik sekali Evan Dimas. Bagus sekali Evan Dimas. Maldini Pali ke belakang dia kepada Putu Gede. Langsung ke depan. Ada Muklis Hadinik Saifullah. Muklis Hadinik Saifullah. Datang tadi Lee Song Yeom. Berdua dengan Muklis Hadinik Saifullah. Keberanian membawa bola, keberanian memegang bola yang ditunjukkan Evan Dimas, yang ditunjukkan oleh Maldini Pali, menunjukkan bahwa Indonesia mulai nyaman. Para pemain-pemain kita mulai nyaman dalam bermain. Mereka mulai bisa mengendalikan keadaan dan mengendalikan emosi mereka. Yang terpenting adalah sabar, tenang dan tidak panik, menahan gembur-gemburan pemain Korea. Ilhamuddin, masih Ilhamuddin, shooting! Melenceng, Bung. Ya, ini adalah tendangan pertama yang dilakukan oleh seorang Ilhamuddin sepanjang pertandingan. Kita lihat Ilhamuddin mencoba melalui 1-2 pemain dan kemudian tendangan kaki kiri berhasil ditepis tadi oleh Lee Song Won yang menjadi kiper pengganti. Ternyata juara 12 kali dan juara bertahan Korea sangat panik juga menghadapi gempuran-gempuran Garuda Muda. Kualifikasi Piala Asia. Indonesia akan lakukan pendek datangnya kepada Maldini, langsung kotak penalti, berbahaya datangnya, mudah buat penjaga gawang Lee Song Won. Kuasai bola Korea, Hwang Ki-wook, siapa yang akan diberikan? Ke depan dia maksudnya kepada Hwang Ki-wook. Namun ada Putu Gede, Zulfiandi, masih Zulfiandi, bagus sekali Zulfiandi, berputar-putar pada Evan Dimas. Umpan terobosan kepada Maldini Pali, masih Maldini Pali, berdua dengan Pak Bin Yu, bagus sekali Maldini, masih Maldini. Pelanggaran dinyatakan oleh wasit Amirul Izwan dari Malaysia. Kita lihat pemirsa dalam tayangan ulang. Bagaimana? Sebetulnya tidak pelanggaran, Bu. Masih 50-50, saya pikir. Bagaimana itu memang yang dilakukan oleh Maldini Pali. Kali ini keputusan dari wasit asal Malaysia ini perlu dikoreksi. Fatur Rahman, bagus sekali Fatur Rahman. Masih Fatur Rahman. Umpan terobosan pada Muklis. Masih Muklis. Hwang Hee-chan. Apa yang terjadi pemirsa, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Muhammad Sahrul Kurniawan terhadap Hwang Hee-chan. Tentu saja ini sangat berbahaya. Karena terjadi di mulut gawang, sangat berbahaya, Bung. Ini adalah sebuah skema serangan balik yang memang cukup berbahaya tadi. Gerakan yang dilakukan oleh Hwang Hee-chan memanah 16 berkali memang harus dihentikan, memang tidak ada pilihan lain tadi. Kurniawan harus mendapatkan kartu kuning, tapi ini adalah keputusan yang paling rasional karena posisi dari Hwang Hee-chan sangat berbahaya, sangat bisa mengancam gawang dari Indonesia. Tendangan bebas Elsu menghadapi juga Song Yeom, kapten kesebelasan ikut maju. Tentu saja ini situasi yang berbahaya karena terjadi tepat di mulut gawang Raffi Murdianto. 20 meter jarak antara bola dengan gawang. El Teosu masih bersiap tanpa Hwang Hee-chan. Ada Pak Ming Yu. Pemain masih terjadi clash. Kembali wasit dari Malaysia memperingati para pemain agar lebih sportif. Ada Sim Ji Hyuk dan juga Sol Tae-su. Tentu saja sangat berbahaya. Sol Tae-su berbahaya. Membentur pagar betis pemain Indonesia. Tendangan dari Sim Ji Hyuk tadi, Bung. Posisi dari Sim, tapi kemudian membentur pemain belakang dari Indonesia. Kita lihat, ya, mengenai nomor punggung 16 Hansamu. Tendangan penjurung Sim Ji Hyuk akan lakukan
Lakukan sudah ke kotak penalti berbahaya ditinju tadi. Oh, nampaknya kembali terjadi tendangan penjuru menyentuh kaki dari maksudnya tangan dari Raffi Murdianto. Inilah Lee Seung Yung, kapten kesebelasan center back yang ikut maju ke depan. Membantu tendangan penjuru, kembali lakukan sudah, berbahaya datangnya. Ada Ilhamuddin Armain tadi di depan. Kembali Sim Ji Hyuk, kuasai bola. Langsung ke kotak penalti, Pyongyang. Ada Margianto. Oh! Terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat dalam tayangan ulang, memang Ilhamuddin ini dalam posisi offside. Jauh memang dari barisan terakhir pemain-pemain Korea Selatan. Ini masih unggul 2-1. Oh, nampaknya pemain Korea Selatan pun yang mempunyai reputasi dunia sebagai peserta Piala Dunia di bawah usia 20 tahun kemarin di Turki dan berhasil maju ke quarter final, perempat final. Namun melawan Indonesia mereka merasa gugup. Atau Garuda muda Indonesia mampu tampil percaya diri. Dibuang tadi oleh Sim Ji Hyuk. Ada Gwang Hyuk. Pelanggaran dilakukan Hargianto terhadap Gwang Hyuk. Terlihat lumayan panas, Bu, pertandingan. Ya, tapi di luar itu bagaimana cara dua gelandang Hargianto tampil luar biasa, determinasi begitu tinggi, ikut membantu pertahanan tapi juga ikut membantu menyerang. Ditambah seorang Zulfiandi membuat lini tengah Indonesia begitu solid, begitu kokoh, barisan belakang juga begitu kuat. Lempar ke dalam, bagus sekali ditunjuk tadi. Tendangan bebas dari Kim Jong Min, langsung ke mulut gawang, ditinju tadi oleh penjaga gawang Raffi Murdianto. Lempar ke dalam buat Korea. Lee Gwang Hyuk langsung ke mulut gawang, berbahaya datangnya. Ada Hamsamu tadi. Kebetulan Pyongyang, masih Pyongyang. Ke belakang jauh dia kepada Lee Seung Won. Masih Lee Seung Won. Ada Muhammad Fatur Rahman, Ilhamuddin Armain. Masih Ilhamuddin Armain. Masih Ilham. Berputar-putar dia, cantik sekali Ilham. Masih Ilhamuddin Armain. Masih Ilham. Maksudnya kepada Hadining. Zulfiandi. Langsung dia ke kanan. Ada Maldini Pali. Cantik sekali Maldini Pali. Berebut bola dengan Pak Mingyu. Langsung angkat ke muka. Wah! Hadining! Mudah buat penjaga gawang Lee Seung Won. Ada bola tadi atau sentuhan dari Muklis Hadining Saifullah tidak terlalu keras, Bu. Ya, ini sebuah peluang yang sangat baik di Muklis. Seo Tae-soo. Terhilang bola dia. Ada Zulfiandi. Masih Zulfiandi. Bagus sekali Zulfiandi. Masih Zulfiandi. Ada Ilham. Ilhamuddin Armain. Cantik pada Ivan Dimas. Dari Malaysia. Izwan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Hwang Hee-chan. Kartu kuning. Kartu kuning dari wasit buat Hwang Hee-chan. Ya, yang di usia di bawah 19 tahun kali ini. Ini menjadi sebuah indikasi bagaimana ada kepanikan, mulai ada ketakutan yang ditunjukkan oleh juara 12 kali Piala Asia di bawah 19 tahun. Pergantian pemain dilakukan. Nomor punggung 13 Seo Tae-yu sepertinya ditarik keluar. Oh, nomor punggung 11 Hwang Hee-chan ditarik keluar dan kemudian dimasukkan nomor punggung 10 Sang Neowon. Korea Republik pemain dengan nomor Memang yang pemain nampaknya nomor punggung 13 Seo Tae-yu digantikan nomor punggung 10 maksudnya Suh Meong-won. Ini kita lihat Bung dalam tayangan ulang. Ya, mengenai tangan memang. Sebuah tendangan keras dari Evan Dimas tadi. Sangat baik sejauh ini.
Lemparan ke dalam buat Indonesia. Kehilangan bola tadi nampaknya Zulfiandi. Pak Mingyu. Masih Pak Mingyu. Ada putu gede. Bagus sekali putu gede. Muklis hari ini saya pula. Masih Muklis. Masih Muklis. Oh, kalah cepat dia dengan Pyonggang. Kurang cermat Huang Hichan. Striker yang sangat berbahaya ini berhadapan dengan Sahrul Kurniawan. Masih Huang Hichan. Masih Huang. Langsung ngebut gawang. Selamat gawang Indonesia. Maldini Dimas dan Evan. Ada Zulfiandi. Tenang saja dia. Ada kepada Muhammad Fatur Rahman. Hansamu. Argianto. Langsung ke depan Masuda kepada, namun lebih dekat kepada Pak Mingyu. Wang Yuk. Umpan terobosan berbahaya. Hampir saja tadi. Selamat gawang Indonesia. Kim Sin tadi kurang cermat Kim Sin. Ya, kita lihat tadi bagaimana serangan balik dari Korea Selatan. Kemudian Kim Sin memiliki peluang, memiliki kesempatan. Sebuah umpan yang bagus tadi. Tendangan ini, Raffi Murjanto keluar pada saat yang tepat. Memutuskan untuk memotong umpan tadi. Pemain yang baru masuk, nomor 10 dari Korea, Chung Mye-won tadi. Berbahaya dia menekan. Raffi Murjanto harus mendapatkan perawatan tadi, tapi sebuah keputusan yang tepat dari Raffi, keluar memotong bola, memotong pergerakan dari Chung Mye-won yang sangat berbahaya. Kita berharap tentu Raffi tidak mendapatkan sebuah masalah yang berarti, karena sejauh ini penampilan Raffi cukup bagus, cukup memuaskan. Kita lihat di sini, Bung. Bagaimana kita lihat pemirsa umpan terobosan kepada Lee Seong-won, Myung Seong-won. Myung-won berhasil diselamatkan oleh Raffi, dan tendangan dari Kim Sin tadi hanya melebar di samping kanan gawang Indonesia. Selamatlah gawang Indonesia. Skor masih unggul 2-1 atas Korea Selatan. Nama masih terpincang-pincang Muhammad Sahrul Kurniawan. Inilah pelatih Park Sang-ho dari Korea Selatan. Maksudnya Kim Sang-ho. Sudah bangun lagi nampaknya Raffi Murdianto, penjaga gawang yang berasal dari klub Perserang Banten. Nih, ada pengantin apa? Orang cermat tadi Suh Myung-won. Zulfiandi berduel dia. Argianto bagus sekali. Cantik sekali Zulfiandi. Langsung ke kiri ada Ilham. Masih Ilham. Berduel dengan Pak Kim Jong-min. Masih Ilham. Masih Ilham. Wop. Ilhamuddin. Tidak berhasil dia melewati Kim Jong-min. Pyonggang. Ke belakang dia kepada Kim Jong-min. Ke belakang lagi kepada penjaga gawang Lee Seong-won. Ada Suh Myung-won. Huang Hichan. Umpan terobosan kepada Suh Myung-won. Ada Hansamu. Hansamu tadi bagaimana dia ikut membantu pertahanan segera, melapisi tadi. Putu Hansamu sejauh ini tampil cukup bagus. Inilah striker yang baru masuk tadi. Lempar ke dalam buat Korea Selatan. Kim Jong-min pada Suh Myung-won. Ada Kim Jong-min lagi. Masih Kim Jong-min. Berduel dia dengan Ilham. Buat Indonesia.
adalah Kim Jong Min Selatan yang sangat rajin membantu serangan yang dilakukan para pemain Korea Selatan. Bagaimana kita lihat pemirsa, duel antara Ilham dan Kim Jong Min, dan bola tadi keluar. Indonesia di Piala Asia 19 tahun sudah pernah 5 kali bertemu, di mana pada tahun 60 Indonesia kalah 4-2 dari Korea Selatan. Dan di tahun 61 Indonesia bermain 2-2 dengan Korea. Di tahun 62 Indonesia bermain 0-0 dengan Korea. Dan di tahun 67 Indonesia mengalahkan Korea dengan skor 3-0. Ilhamuddin Armain, bagus sekali Ilham, masih Ilham. Ahai, kurang tinggi tadi Ilham. Kembali Muhammad Fatur Rahman mencuri bola dia. Bagus sekali Muhammad Fatur Rahman. Masih Zulfiandi. Berburu dengan Kim Jong Min. Masih Zulfiandi. Masih Zulfiandi. Kim Shin. Ke depan dia pada Sumi. Ada Evan Dimas Darmono. Bagus sekali Evan Dimas. Masih Evan Dimas. Langsung kepada Maldini Pali. Apa yang terjadi? Maldini Pali terlepas dari penjaga gawang Lee Seung Won. Ya, kita akui bagaimana pemain-pemain muda kita tampil begitu terengginas, penuh energi, penuh determinasi. Di luar itu juga mereka punya visi bermain yang luar biasa. Pergerakan, perpindahan bola, semuanya berlangsung dengan semut, semuanya berlangsung dengan teratur dan rapi. Ini yang menyulitkan Korea Selatan. Ini yang membuat juara 12 kali dan juara bertahan harus bekerja sangat keras, bahkan untuk mengejar ketinggalan mereka. Ilhamuddin 3 kali mendapatkan kesempatan, termasuk tadi satu peluang emas dari Ilhamuddin. Kita melihat satu pemain tergeletak, pemain dari Indonesia. Nampaknya Zulfiandi masih tergeletak tadi, berbenturan dengan pemain Korea Selatan Soo Myung Won. Sementara Indonesia unggul. Piala Asia di bawah 12 tahun Korea Selatan. Semoga saja Indonesia masih tetap bisa unggul. Kita lihat pemirsa bagaimana tadi terjatuh Zulfiandi. Ya, Zulfiandi memang pemain yang tidak tergantikan, selalu menjadi starter terutama dalam 3 pertandingan terakhir. Dimas dari timnas Indonesia, sementara Maldini sudah sempat diganti. Ilhamuddin juga tidak tergantikan. Raffi Murdianto juga, Fatur Rahman, kemudian Hansamu serta Putu Gede menjadi figur-figur yang tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, selalu menjadi pilihan. Zulfiandi, pemain asal PS Biren Aceh, yang keluar sementara ini sebentar untuk mendapatkan perawatan karena sedikit mengalami cedera. Sim Ji-hyuk, Sung Myung Won maksudnya kepada Sim Ji-hyuk, namun oleh Wang Hee-chan. Ada Evan Dimas. Pyonggang, masih Pyonggang, ke kiri dia. Ada Pak Mingyu. Berbahaya. Untung saja ada Hansamu Yama Pranata. Lee Song Yeon hampir saja tercuri tadi oleh Muklis Hadining. Wang Ki-wook. Ada Pak Mingyu. Sung Won. Masih Pak. Oh, pelanggaran tadi dilakukan. Menahan memang Putu Gede, kaki dari Putu Gede nomor punggung 2 ini.
pemain yang bisa tampil dalam dua posisi, fullback maupun sebagai center back ketika pertandingan melawan Filipina. Putu Gede ditempatkan sebagai center back bersama dengan Hansamu. Pemirsa, tendangan bebas tentu saja saya Pali dan juga saja lakukan sudah ke mulut gawang. Ahai, menyentuh Mister tadi Ilhamuddin Armain. Masih Ilham, cepat datangnya dia. Masih Ilham. Ilhamuddin Armain, bagus sekali. Masih Argianto oleh Suhwan. Pelanggaran menurut wasit Amirul Izwan dari Malaysia ialah Suh Myung Won. Kita lihat pemirsa, ya dorongan walaupun tidak terlalu keras namun tetap saja ada sebuah pelanggaran. Kita lihat pemirsa tayangan ulang. Menyentuh Mister tadi. Hampir saja Ilhamuddin Armain. Ada Muhammad Fatur Rahman. Langsung ke depan masuk kepada Mukhlis Hadining Saifullah. Pyonggang. Ada Huang Hichan. Langsung gol. Hampir saja lebih dekat kepada penjaga gawang untungnya Raffi Murdianto. Ya, bola seperti ini yang harus diwaspadai, bola-bola trupas yang ditunjukkan oleh para pemain dari Korea Selatan. 10 Kim Ji-hyuk kepada Huang Hichan. Kehilangan bola Huang Hichan. Putu Gede, ada Maldini, Sahrul Kurniawan. Pelanggaran tadi dilakukan namanya oleh Huang Hichan. Inilah Huang Hichan pencetak hat-trick ke gawang Filipina, walaupun nampaknya kaki Sahrul yang lebih tinggi, Bung, ya. Ya, dan kita lihat ada pergantian pemain, Bung. Zulfiandi ditarik keluar, dimasukkan nomor punggung 11 Hendra Sandi Gunawan, pemain yang memang sering menggantikan posisi antara Evan Dimas, kemudian nomor punggung 8 Hargianto. Nah, adalah spesialis pemain pengganti. Hendra Sandi Gunawan, pemain asal Persiraja Banda Aceh, masuk menggantikan Zulfiandi yang juga dari PS Biren Aceh. Tendangan bebas Raffi Murdianto langsung ke depan pada Mukhlis. Ada Pak Mingyu di sudut. Pak Mingyu ada Sim Ji-hyuk. Masih Sim Ji-hyuk pada Pak Mingyu. Ke tengah dia kepada Pyonggang. Kim Sin berbahaya. Umpan lepas pada Su. Pada Huang Hichan. Berbahaya tendangannya. Tendangan dipasang di blok. Aha! Untung saja pemirsa, tendangan dari Huang Hichan hanya melambung di atas Mister gawang. Ya, kita lihat bagaimana kembali ada penyelamatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Raffi Murdianto. Kita lihat ada flip ball, kemudian tendangan balik, dan di sini Raffi menjadi pahlawan sehingga Indonesia tetap memimpin 2-1. Raffi Murdianto, penjaga gawang terbaik, salah satu penjaga masa depan Indonesia, menjadi Sidoarjo menjadi dari Indonesia sehingga menjadi juara AFF Under 19. Raffi Murdianto. Masih Ilhamuddin berhasil berarti Pak Mingyu. Ilhamuddin, ada Mukhlis, Evan Dimas. Evan Dimas menjadi
masih resmi. Evan Dimas juga menjadi pahlawan Indonesia ketika mencetak 3 gol ke gawang Thailand di ajang AFF usia 19 tahun. Ini adalah Ilhamuddin, Evan, kemudian Evan Dimas dengan emas. Yang sangat baik antara tiga. Evan Dimas mampu diselesaikan dengan sangat apik oleh Evan Dimas. Hat-trick Evan Dimas membawa Indonesia unggul sementara 3-1 hingga menit ke-87. Ilhamuddin Armain. Kita lihat kegembiraan dan sujud syukur dari Indra Safri merayakan gol dari Evan Dimas. Sebuah permainan yang sangat cantik diperagakan para pemain Indonesia. Hendra Sandi Gunawan lempar ke dalam buat Indonesia. Dan itu adalah ditunjukkan oleh para pemain muda kita. Ini adalah pemain masa depan, membawa nama Indonesia di pentas Asia, membawa nama Asia Tenggara sebagai juara bertahan AFF usia di bawah 19 tahun dan berpeluang mengalahkan juara 12 kali Korea Selatan. Kita lihat, Bung, pergerakan Ilhamuddin. Aksi individu dari Ilham bagus sekali, diselesaikan dengan sangat baik oleh Evan Dimas Darmono ke pojok kanan sehingga sulit buat penjaga gawang Lee Seong Won. 3-1 Indonesia unggul. Pemain Yabes Roni Malaipani bersiap akan menggantikan Maldini Pali, pencetak 1 gol ke gawang Filipina kemarin. Ya, ini adalah pemain yang juga menjadi penyelamat ketika Indonesia melawan Filipina 2 gol. Ini adalah Maldini Pali, pemain yang tampil agresif, tampil sempurna, pemain nomor punggung 12, pemain Noah 27 Januari 95, klub dari Deportivo Indonesia, Maldini Pali. Ya, pergantian Yabes, pemain asal Alor Nusa Tenggara Timur masuk menggantikan Pali, pemain asal Mamuju Sulawesi Barat. Yabes Roni Malaipani. Pergantian pemain dari tim Indonesia, pemain dengan nomor punggung 15 kali ini digantikan oleh pemain dengan Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Hendra Gunawan terhadap Sim Ji Hyuk. Tendangan bebas buat Korea Selatan. Kita lihat pemirsa, nampak dorongan, tapi sebenarnya Sim Ji Hyuk yang mendorong tubuh. Tendangan bebas buat Korea Selatan. Pyonggang akan menghadapi bola, nampak para pemain Korea berkumpul. Bila Pyonggang lakukan sudah langsung ke kotak penalti, berbahaya datangnya. Hampir saja. Gol pemirsa. Gol 3-2. Kita lihat pemirsa, memang sebuah situasi yang berbahaya. Sundulan dari Suh Myung Won. Sundulan Suh Myung Won berhasil menaklukkan penjaga gawang Raffi Murdianto. Kita lihat pemirsa. Won menipiskan dan terkini lari menjadi 3-2. Tendang dari Sim Ji Hyuk tadi. Ya, gol yang tercipta memang ini sebuah kelebihan postur tentu saja dari para pemain Korea Selatan. Dengan postur yang di atas rata-rata pemain Indonesia, membuat mereka punya kelebihan dalam duel-duel bola atas seperti ini. Kita pikir pemain Indonesia harus mulai tenang, harus mulai menjaga ritme mereka. Waktu tinggal beberapa menit, kemenangan tinggal di depan mata, harus dipertahankan, harus diperjuangkan. Raffi Murdianto kita harap lebih fokus dalam pertandingan, lebih konsentrasi lagi. Benturan antara dua pemain tadi nampaknya. Sim Ji Hyuk, ada Huang Hichan, terlambat tadi Putu Gede, kembali kepada Sim Ji Hyuk, berbahaya, masuk kotak penalti, masih Sim Ji Hyuk. Pak Mingyu akan lakukan.
Ada Yabes. Dibuang tadi oleh Hansamu Yama Pranata. Ada Huang Kiwuk. Masih Huang Kiwuk. Hargianto langsung ke depan. Ada maksudnya Ilhamuddin Armain. Namun Lee Song Yeon lebih dekat. Kim Sin tadi. Wang Hichan tadi. Su Myung Won. Langsung ke kotak penalti. Maksudnya kepada Sim Ji Hyuk. Duel tadi. Ada Muhammad Sahrul Kurniawan. Membuang bola. Ada Hargianto. Evan Dimas Darmono. Lee Song Won langsung ke depan, jauh ke depan. Maksudnya kepada Wang Gyu, Park Min Yu, Kim Soo Hyuk. Belum dibuang, ternyata pemirsa masih Park Min Yu. Wang Gyu berbahaya. Ada Hansamuk Yama Pranata. Kim Sin ditekel tadi dengan keras. Lee Sung Yun ke belakang dia kepada penjaga gawang. Lee Sung Won. Terus Wang Kiwuk. Sebetulnya Indonesia tidak boleh terlalu naik. Itu hak mereka. Indonesia harus bersiap. Lee Pyonggang. Ada Hansamu langsung ke depan. Ada Hendra. Kalau dari sisi fair play memang ini adalah sebuah tidak ada yang salah dari yang dilakukan oleh Korea Selatan. Mereka punya kesempatan, mereka punya peluang dan memang wasit mempersilahkan. Artinya bahwa yang dilakukan para pemain kemudian lebih fokus, lebih menjaga dan tidak berada kepada wasit. Benar, pemain Korea Selatan tidak salah untuk melakukan hal tersebut walaupun tidak fair play. Dan Indonesia sebetulnya harus lebih sigap, hati-hati karena itu hak mereka untuk melanjutkan pertandingan. Walaupun tidak sportif, tamu Indonesia harus tetap waspada terhadap serangan yang mungkin saja dilakukan para pemain Korea Selatan. Indonesia sementara unggul 3-2. Masih terjatuh nampaknya Evan Dimas Darmono. Ada detik lagi, beberapa saat lagi pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Kita lihat pemirsa bagaimana protes pemain-pemain Indonesia walaupun sebenarnya tidak boleh protes, Bung. Betul. Karena kalau kita lihat sisi bahwa bola masih dalam lapangan, kemudian Korea Selatan memegang bola dan mereka ingin melanjutkan, tidak ada yang salah. Sama seperti ketika ada pemain cedera kemudian ditarik keluar 10 lawan 11. Jadi ini justru menjadi pembelajaran buat kita. Bagaimana sesungguhnya keputusan tetap ada di wasit. Ketika wasit masih mempersilahkan jalan, maka itu akan jalan. Wasit akan mengambil keputusan pada saat-saat memang dibutuhkan. Ya betul, pemain Indonesia tidak boleh terlalu naif karena itu merupakan hak mereka walaupun tidak fair play, tidak sportif yang dilakukan pemain Korea Selatan. Sebetulnya pemain Indonesia harus tetap waspada. Walaupun pemain Indonesia tadi terjatuh, jangan mengharapkan belas kasihan dari wasit. Lemparan ke dalam Korea Selatan. Penalti ada Ilhamuddin Armain. Pyonggang. Kim Sin. Tendangan penjuru berbahaya, Bung. Berbahaya. Indonesia harus hati-hati. Bola-bola seperti itu waspada, hati-hati. Pengawalan harus secara rapi. Tidak boleh terlena. Para pemain Indonesia fokus. Nampaknya ada pergantian pemain nomor punggung 6 yaitu Evan Dimas Darmono. Dio Permana, inilah Dio Permana, pemain yang baru masuk di luar skuad juara AFF 2013 lalu. Dio Permana, pemain yang memperkuat Persema Malang. Ini adalah penampilan pertama Dio Permana, pemain yang punya pengalaman. Kita berharap gawang Indonesia tetap terjaga. Selatan. Inilah peluang terakhir Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Karena beberapa saat lagi pertandingan segera berakhir. Tendangan penjuru buat Korea Selatan. Berbahaya datangnya. Ditinju tadi oleh Indonesia. Dan bersamaan dengan itu, wasit dari Malaysia, Muhammad Amirul Izwan, meniup
atas final. Penampilan pertama sejak terakhir kali tampil di 2004. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Ibnu Jamil dan Widiat Moko.